Bab 1015. Saat ini, hujan di luar semakin deras dan deras. Lebih dari selusin sosok hitam diam-diam muncul dari kegelapan dan berjalan ke arah ini perlahan-lahan. Mereka semua mengenakan pakaian hitam dan celana panjang hitam dengan wajah tertutup. Mengenakan topeng hitam, hanya dua mata yang tersisa, dan semua belati di tangannya adalah belati yang digunakan oleh orang-orang di Dokter Misterius. Namun, meskipun mereka mengepung mobil, mereka tidak terburu-buru melakukannya. Orang kulit hitam yang memimpin berteriak ke mobil dengan suara dingin, "Hu Qingfeng, serahkan senjatanya, ikuti kami dengan jujur, dan jangan sampai kamu mati." Para dokter misterius tahu bahwa bagi mereka, Hu Qingfeng yang masih hidup jauh lebih berguna daripada Hu Qingfeng yang sudah mati. Jadi merekalah yang pertama kali berharap untuk membujuk Hu Qingfeng agar menyerah. Hanya sedikit dari kalian yang layak mengatakan untuk mengampuni aku agar tidak mati. Pada saat ini, Hu Qingfeng di dalam mobil tiba-tiba memberikan minuman keras, membuka pintu dan berjalan dengan berani, tanpa rasa takut sedikit pun. Kemudian dia menoleh dan melirik beberapa orang berbaju hitam, dan melihat beberapa orang berbaju hitam memegang pisau di tangan mereka. Dia berkata kepada situ, "Singkirkan senjatanya. Karena orang tidak menggunakan senjata, kita tidak bisa kehilangan muka." Berbicara tentang ini, dia berjalan langsung ke bagasi mobil, mengeluarkan senjata logam berbentuk tongkat dengan ujung runcing dan ujung bulat dari bagasi dan melemparkannya ke situ, sambil mengeluarkan dua parang baja runcing, dan bentrok dua kali. "Hall Master Hu, jangan senang, kita tidak harus bertarung bergandengan tangan." Melihat bahwa Hu Qingfeng tampaknya bertekad untuk melakukan sesuatu, pria terkemuka berpakaian hitam tiba-tiba mereda, dan berteriak pada Hu Qingfeng untuk membujuknya, "Kepala kami telah mengatakan bahwa dia menghargai Anda dari lubuk hatinya. Saya mengagumi Anda, jadi saya ingin bekerja sama dengan Anda. Selama sekarang, Anda telah memutuskan hubungan dengan He Jiarong, bekerja sama dengan Dokter Misterius kami, dan membentuk aliansi. Maka kepala kami tidak akan disalahkan, tidak hanya melepaskan Anda, tetapi juga membiarkan Anda pergi istri dan anak-anak. Mulai sekarang, kedua keluarga kita akan berbagi kehormatan dan aib, sedekat saudara." Hahaha. Setelah mendengar ini, Hu Qingfeng sepertinya telah mendengar lelucon yang sangat konyol. Dia tertawa lama sebelum berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada mengejek, "Untuk berbagi kehormatan dan aib denganmu. Seperti saudara, kamu memperlakukan aku. Apa Hu Qingfeng? Aku telah menjadi laki-laki sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa menyerah menjadi laki-laki dan memilih untuk menjadi serangga?" Mendengar kata-katanya, kilatan dingin melintas di mata orang-orang berbaju hitam, mengetahui bahwa Hu Qingfeng dengan sengaja menghina mereka, dan tangan kanannya tanpa sadar digenggam di gagangnya. Otot-otot di tubuhnya kencang, siap untuk melakukannya kapan saja. Pemimpin berbaju hitam juga sedikit tidak senang, tetapi dia masih dengan sabar berkata dengan suara yang dalam, "Hu Qingfeng, saya menyarankan Anda untuk tidak bersulang atau tidak makan atau anggur yang enak. Saya tahu Anda pandai menjadi ahli, tetapi Dokter Misterius kami bukan vegetarian, dan kami memiliki tenaga yang cukup. Melawan begitu banyak dari kami, Anda tidak bisa menang sama sekali, hanya ada jalan buntu. Hentikan omong kosong sialan itu." Hu Qingfeng mendengus dingin, dan membanting pisau baja di tangannya dengan dingling, dan berkata dengan bangga, "Aku mati, dan aku tidak akan bersamamu bajingan." Situ menjentikkan batang baja di tangannya, menghalangi dadanya dan melindungi dirinya sendiri di depan Hu Qingfeng. Hu Qingfeng memandang situ sambil menghela nafas panjang, dan berkata dengan perasaan bersalah, "Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun. Setelah membebani saya, kamu tidak pernah mengeluh. Saya tahu bahwa Hu Qingfeng berhutang padamu. Sayangnya, saya hanya bisa bayar kembali di akhirat." Haha. Situ menggelengkan kepalanya dan tersenyum sepenuh hati, dan berkata, "Tuan Balai, apa yang kamu katakan benar-benar mematahkan tulang lamaku.
Bisa hidup dan mati bersamamu adalah berkah yang telah aku kembangkan selama 10 kehidupan. Apa artinya berhutang? Di kehidupan selanjutnya, saya ingin mengikuti Anda lagi. Bagus. Hu Qingfeng mengangguk penuh semangat, melihat situ dengan sentuhan ekspresi, wajahnya ditutupi dengan bekas air. Saya tidak tahu apakah itu hujan atau air mata. Hu Qingfeng, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, bukankah kamu memikirkan istri dan anakmu sendiri? Mereka telah menunggumu untuk menyelamatkan mereka. Orang terkemuka berbaju hitam masih mencoba yang terbaik untuk membujuk Hu Qingfeng, dan masih bermimpi untuk membujuk Hu Qingfeng agar menyerah tanpa usaha apapun. Hu Qingfeng kuat, dan istri dan anak saya rakus hidup dan takut mati. Jika mereka tahu pilihan saya, mereka pasti akan mendukung saya. Keluarga Hu kami, tidak ada gangster. Hu Qingfeng menegakkan pinggangnya, memegang pisau ganda, seluruh tubuhnya heroik, memikirkan ayahnya yang lebih baik mati daripada menyerah. Dia tiba-tiba merasakan harga dirinya dan bukan omong kosong. Dia menendang kakinya, menarikan pisau ganda ke arah kerumunan di sebelah kiri. Yiren bergegas. Situ tampak tegas, memandang Hu Qingfeng, berbalik dan membunuh pria berkulit hitam di sisi lain. Membunuh. Pria terkemuka berbaju hitam memberikan suara dingin kepada kerumunan. Dia telah menerima pemberitahuan sejak lama. Jika Hu Qingfeng keras kepala, mereka bisa dibunuh di tempat dan sepenuhnya menyingkirkan tangan kanan He Jiarong. Begitu suara itu turun, sekelompok orang berbaju hitam berteriak keras, mencabut pedang pendek di tangan mereka satu demi satu, menginjak air yang tergenang, dan bergegas menuju Hu Qingfeng. Untuk beberapa saat, pedang-pedang itu terhubung, dan suara senjata yang menyerang dan mendesis tidak ada habisnya. Namun karena hujan lebat dan deras, suara mereka sama sekali tidak terdengar. Hotel di kejauhan sangat sepi, kebanyakan orang sudah tertidur dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah malam ini, hujan lebat menyapu semua jejak, dan semuanya sekarang sepertinya tidak pernah terjadi. Dua tarian parang di tangan Hu Qingfeng sangat cepat dan kejam, dan kecepatannya aneh. Hanya cahaya dingin yang berkedip-kedip dan tetesan air di udara saling bertabrakan. Pada saat yang sama, bilahnya menebas, disertai percikan darah merah cerah. Terbungkus hujan, langsung jatuh ke tanah. Saat ini, tubuhnya yang murni telah dilatih sampai tingkat yang kecil, meski dia tidak bisa kebal, dia juga bisa meringankan trauma yang disebabkan oleh tusukan pisau di tubuh. Dan meskipun geng dokter misterius berpakaian hitam memiliki sejumlah besar orang, mereka masih memiliki jarak tertentu dari Hu Qingfeng dan situ. Oleh karena itu, setelah pertempuran sengit, orang-orang berpakaian hitam telah dikuasai oleh Hu Qingfeng dan situ. Yang lain berbaju hitam terkejut ketika mereka melihat bahwa Hu Qingfeng dan situ begitu kuat. Untuk sementara, mereka tidak berani melangkah maju. Mereka mengepung Hu Qingfeng dan situ menatap mereka dengan erat, mencoba memanfaatkannya. Keduanya tidak siap menyerang. Hu Qingfeng dan situ berpegangan pada semuanya erat-erat, terengah-engah. Bagaimana? Bisakah kamu menahannya? Hu Qingfeng memaksakan senyum dan bertanya pada Chong Situ. Bukan masalah. Suara Situ terdengar berat, tapi dia masih berkata dengan pasti, jika ini membuatku 10 tahun lebih muda, mereka akan mati 10 kali. Ketika dia berbicara, kakinya sedikit gemetar, dan sudah ada genangan darah yang tebal di bawah kakinya. Bahkan dalam hujan deras dan deras, dia masih tidak bisa membersihkan diri, menunjukkan betapa serius lukanya. Haha, kalau begitu aku bertanggung jawab atas ketiganya, dan kamu bertanggung jawab atas dua lainnya. Hu Qingfeng tertawa geli, menatap dingin kedua pria berbaju hitam di sisi berlawanan, dan kemudian membanting dengan dua pisau, dan bergegas ke dua orang di sisi berlawanan lagi, hanya karena dia sudah terluka parah. Jadi langkahnya agak terhuyung dan berat.
Ketiga pria berbaju hitam di sisi berlawanan menyipitkan mata mereka dan bergegas menuju Hu Qingfeng dengan pedang pendek mereka, dan mereka menjadi terjerat lagi. Hu Qingfeng menghindari belati yang ditusuk oleh satu orang, sementara memblokir belati yang dipotong oleh orang lain dengan pisau, dan kemudian bahu kanan, memungkinkan orang ketiga untuk menusuk belati ke bahunya, dan pada saat yang sama, ia memiliki yang lain. Pisau tajam di tangannya juga menusuk seperti kilat, dan itu menusuk tenggorokannya di tengah-tengah pria berbaju hitam. Pria hitam itu tidak bersuara, tubuhnya menegang, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dua lainnya mengubah wajah mereka ketika mereka melihat situasinya, dan ketika mereka menutup pedang, mereka menyerang Hu Qingfeng lagi. Hu Qingfeng membalikkan punggungnya dan membawa kedua pedang itu dengan tiba-tiba di bawah perlindungan Zigang Chun. Meskipun dia tidak akan kehilangan nyawanya, kedua pedang itu masih memotong dua pedang di punggungnya. Mulut berdarah. Hu Qingfeng memanfaatkan kesempatan ini untuk memutar pisau pendek di tangannya, dan memotong paha kedua orang itu menjadi satu. Keduanya berteriak kesakitan dan melompat kembali ke belakang. Kekuatan fisik Hu Qingfeng saat ini telah menurun tajam, dan dia hanya bisa mengadopsi gaya permainan bunuh diri ini. Jika kamu tidak ingin dia mati, hentikan. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari belakang Hu Qingfeng. Dia tidak bisa membantu menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa Situ telah ditangkap oleh dua pria berpakaian hitam lainnya, dan salah satu dari mereka sedang menekan ujung belati ke leher Situ dengan keras.